Selamat pagi pada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok SMA Negeri 1 Ambon. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan salah satu tugas untuk mata kuliah teknologi baru dalam pembelajaran matematika dengan judul Tren Perusahaan Educational Technology EdTech. Sebelum masuk ke dalam hasil diskusi kami, perkenalkan nama saya Hidayah. Nama saya Luciana Mirel Sapugete. Saya Juliana Hersik-Rituru. Saya Fransina Ohibutu. Saya Megaria Rekwani. Berikut ini video presentasi kami, selamat menyaksikan. Kelompok kami akan menganalisis studi kasus penggunaan teknologi dan new media serta alternatifnya dalam pembelajaran di Indonesia. Kami akan menganalisis tren perusahaan edutech, educational technology dengan menggunakan analisis SWOT. Yang pertama di sini akan dijelaskan adalah kekuatan atau strength. Kekuatan yang pertama adalah inovasi pembelajaran. EdTech menawarkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik seperti adanya pembelajaran berbasis gamifikasi, video, dan simulasi. Kekuatan yang kedua adalah aksesibilitas. Platform EdTech memungkinkan akses pendidikan dari mana saja, meningkatkan kesempatan belajar bagi anak di daerah terpencil sekalipun. Yang ketiga adalah skalabilitas. Bisnis EdTech mudah dikembangkan dan mudah diadaptasi untuk menjangkau banyak penggunanya. Kekuatan yang keempat, data dan analitik. Platform EdTech dapat memantau kemajuan siswa dan efektivitas dalam menggunakan metode pembelajaran. Kekuatan yang kelima, personalisasi pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan kelemahan atau weakness dari platform EdTech. Kelemahan yang pertama adalah ketergantungan pada teknologi. Platform EdTech akan menjadikan seseorang menjadi ketergantungan dengan teknologi, ditambah dengan keterbatasan akses internet dan perangkat bisa menjadi penghalang di beberapa wilayah tertentu. Kelemahan yang kedua adalah akan berkurang interaksi sosial. Pembelajaran online dapat mengurangi interaksi tatap muka, padahal kita tahu bahwa tatap muka sangat penting untuk perkembangan sosial setiap peserta didik. Kelemahan yang ketiga, adanya tantangan dalam penilaian. Pembelajaran dengan EdTech akan menjadikan tidak akuratnya atau tidak objektifnya penilaian seorang guru. Ketidakmampuan sistem untuk menilai aspek-aspek non-kognitif seperti kreativitas dan kolaborasi yang menyebabkan penilaian dalam platform EdTech menjadi tidak objektif. Kelemahan berikutnya adalah biaya. Banyak beberapa platform EdTech yang mempunyai biaya yang cukup mahal sehingga memungkinkan peserta didik tidak dapat menggunakannya. Kemudian kelemahan yang kelima itu sikap skeptis. Adanya perasaan orang tua yang skeptis terhadap munculnya platform-platform EdTech. Selanjutnya, peluang dari pengintegrasian media dan teknologi dalam pembelajaran. Ada 5 poin utama. Yang pertama itu pertumbuhan pasar. Nah, permintaan terhadap solusi pendidikan online terus meningkat, terutama seiring dengan perkembangan teknologi digital dan kebutuhan belajar jarak jauh. Tentu saja hal ini membuka peluang besar bagi perusahaan atau platform yang menyediakan layanan edukasi berbasis online. Contohnya, platform seperti kursus online, aplikasi pembelajaran, dan tutorial digital semakin diminati oleh berbagai kalangan. Poin yang kedua yaitu investasi yang semakin meningkat. Peningkatan investasi di bidang pendidikan dan teknologi memungkinkan adanya akses lebih banyak terhadap modal untuk inovasi dan pengembangan. Hal ini mendorong terciptanya solusi baru yang lebih efektif dan efisien. Nah, contohnya, banyak investor yang semakin tertarik untuk menanamkan modal pada startup teknologi pendidikan yang menawarkan solusi inovatif. Untuk poin yang ketiga yaitu kemajuan teknologi. Nah, teknologi seperti AI, VR, dan AR memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik. Hal ini membantu meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Contohnya, penggunaan VR untuk simulasi pembelajaran praktik di bidang medis atau AR untuk pengalaman belajar visual yang imersif. Kemudian untuk poin yang keempat yaitu pembelajaran seumur hidup. Nah, kebutuhan akan peningkatan keterampilan dan pengembangan profesional mendorong individu untuk terus belajar sepanjang hidupnya. Ini menjadi peluang bagi penyedia layanan edukasi untuk menawarkan pelatihan khusus sesuai kebutuhan pasar kerja. Contohnya, kursus singkat untuk sertifikasi online yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan profesional di berbagai bidang. Kemudian untuk poin yang kelima, yang terakhir yaitu keterlibatan. Menciptakan kolaborasi yang efektif antara sekolah, universitas, dan pihak lainnya seperti perusahaan atau industri untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja. Contohnya, kerjasama antara universitas dengan industri untuk menyediakan program magang atau penelitian bersama. Selanjutnya,
adalah ancaman untuk pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran. Ada 5 poin utama. Yang pertama, persaingan yang sangat ketat. Dengan semakin banyaknya perusahaan baru yang bermunculan, pasar menjadi sangat kompetitif. Mengapa demikian? Perusahaan atau organisasi di bidang pendidikan dan teknologi harus bersaing dalam memberikan layanan terbaik dan inovatif untuk menarik perhatian pengguna. Dampaknya apa? Dampaknya yaitu sulit untuk mempertahankan posisi di pasar jika tidak ada inovasi. Nah, perusahaan kecil atau yang baru muncul lebih rentan tersingkir. Contohnya, banyak platform e-learning yang bersaing menawarkan fitur-fitur unggulan seperti Udemy, Skillshare, dan sebagainya. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu perubahan kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dibuat pemerintah seringkali berubah-ubah atau muncul peraturan baru yang memengaruhi operasional bisnis termasuk di sektor pendidikan. Tentu saja hal ini bisa mencakup kebijakan pajak, kurikulum, atau aturan teknis lainnya. Dampaknya, perusahaan harus menyesuaikan diri dengan cepat agar tidak melanggar regulasi sehingga bisa menimbulkan biaya tambahan atau hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan. Contohnya, perubahan kurikulum wajib dari pemerintah yang mengharuskan sekolah menyesuaikan metode pengajaran. Untuk poin yang ketiga yaitu masalah privasi data. Nah, keamanan data pribadi pengguna menjadi isu krusial dalam era digital. Kebocoran atau penyalahgunaan data bisa merusak reputasi suatu platform dan mengurangi kepercayaan publik. Dampaknya, berkurangnya kepercayaan pengguna terhadap layanan digital, risiko hukum jika data pengguna tidak dilindungi dengan baik. Contohnya, kebocoran data pada platform e-learning atau aplikasi pendidikan yang berisi data sensitif siswa dan pengajar. Untuk poin yang keempat yaitu adaptasi kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan seringkali sulit diubah atau disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Ini menyebabkan kesenjangan antara apa yang dipelajari siswa dengan kebutuhan pasar kerja. Dampaknya, lulusan menjadi kurang siap menghadapi dunia kerja, perkembangan inovasi pendidikan berjalan sangat lambat. Contoh, kurikulum sekolah masih fokus pada teori dan belum banyak memasukkan keterampilan digital dan teknologi modern seperti AI dan coding. Untuk poin yang terakhir yaitu krisis ekonomi. Krisis ekonomi berdampak pada turunnya daya beli masyarakat dan investasi di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan teknologi. Analisis ruang guru sebagai salah satu contoh platform edukasi dan teknologi. Dalam menganalisis ruang guru, kita akan melihat yang pertama adalah jenis teknologi. Jenis teknologi yang pertama yaitu LMS. LMS adalah sistem manajemen pembelajaran yang digunakan untuk merancang, mengelola, dan memberikan materi pendidikan secara online. Selanjutnya, video streaming. Video streaming memungkinkan pengguna mengakses video pembelajaran secara real-time atau sesuai kebutuhan yang dapat membantu proses belajar yang lebih interaktif. Selanjutnya, mobile application. Platform ini mendukung pembelajaran melalui aplikasi di perangkat seluler yang memudahkan akses materi kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, data analitis. Teknologi analitis digunakan untuk memantau dan menganalisis performa siswa dalam membantu evaluasi dan mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif. Selanjutnya, AI. AI atau kecerdasan buatan dapat membantu memberikan rekomendasi belajar yang personalisasi sesuai kebutuhan siswa. Selanjutnya, yang terakhir pada jenis teknologi adalah interaktif dan gamifikasi. Pembelajaran dirancang lebih menarik dengan fitur interaktif dan gamifikasi atau elemen permainan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar. Yang kedua adalah jenis multimedia. Jenis multimedia yang pertama adalah video pembelajaran. Video pembelajaran memberikan penjelasan visual dan auditori yang memudahkan pemahaman konsep-konsep yang kompleks. Video ini dapat diakses kapan saja dan diulang sesuai kebutuhan siswa. Selanjutnya, animasi dan grafis. Animasi dan grafis digunakan untuk memvisualisasikan ide-ide abstrak atau konsep yang sulit dipahami secara langsung, seperti dalam mata pelajaran matematika dengan cara yang lebih menarik dan mudah dicerna. Selanjutnya, infografis. Infografis menyederhanakan data atau informasi yang kompleks dengan cara yang ringkas dan visual yang dapat membantu siswa dalam memahami materi dengan cepat. Selanjutnya, audio. Audio seperti podcast atau penjelasan verbal dalam video dapat mendukung pembelajaran auditori yang memungkinkan siswa untuk belajar di berbagai situasi tanpa memerlukan visual. Selanjutnya, simulasi dan permainan edukasi. Simulasi dan permainan edukasi dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif, di mana siswa dapat mempraktikkan teori atau konsep dalam lingkungan virtual. Permainan edukasi khususnya dapat mendorong keterlibatan dan memotivasi siswa melalui elemen-elemen permainan. Meskipun bisa mengalihkan perhatian siswa jika guru tidak dapat mengatur dengan baik. Yang terakhir dari jenis multimedia ini adalah kuis interaktif. Kuis interaktif memungkinkan siswa untuk menguji pemahaman mereka secara langsung, memberikan umpan balik yang segera, dan memungkinkan evaluasi berkala. Yang berikutnya adalah kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan. Yang pertama, pembelajaran yang interaktif. Pembelajaran interaktif berarti
Siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif terlibat dalam proses belajar. Dengan menggunakan teknologi, pembelajaran bisa disertai dengan elemen-elemen seperti diskusi, kuis, dan tugas yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan materi dan pengajar. Ini membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan menantang. Yang kedua, mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Salah satu keuntungan besar dari pembelajaran berbasis teknologi adalah fleksibilitas waktu dan tempat. Siswa dapat mengakses materi pelajaran, video pembelajaran, dan kuis kapan saja dan di mana saja, asalkan mereka memiliki perangkat yang terhubung dengan internet. Hal ini memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan waktu dan kondisi yang paling sesuai dengan mereka, tanpa terikat oleh jadwal atau lokasi fisik. Yang berikut adalah pemahaman yang lebih baik karena visual dan audio. Pembelajaran yang melibatkan elemen visual seperti gambar, diagram, dan video, serta audio, banyak orang belajar dengan lebih efektif melalui media visual dan auditory karena mereka dapat melihat contohnya dan mendengar penjelasan secara langsung yang memperkuat pemahaman dan ingatan. Yang berikut adalah variasi dalam metode pembelajaran. Platform pembelajaran digital sering menyediakan berbagai metode pembelajaran seperti simulasi, permainan edukatif, dan latihan interaktif lainnya. Yang berikut adalah umpan balik yang instan. Dengan penggunaan teknologi, siswa bisa mendapat umpan balik langsung setelah menyelesaikan suatu tugas atau kuis. Ini memungkinkan siswa untuk segera mengetahui apakah mereka memahami materi dengan baik atau perlu melakukan perbaikan. Yang berikut adalah kuis memberikan evaluasi. Kuis atau tes yang diberikan setelah sesi pembelajaran berfungsi untuk mengevaluasi pemahaman siswa. Dengan adanya evaluasi yang terstruktur, pengajar atau platform pembelajaran dapat mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai materi yang diajarkan. Yang berikut adalah siswa belajar dengan kecepatan, dan yang berikutnya adalah kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan. Yang pertama, keterbatasan akses internet dan perangkat. Tidak semua siswa memiliki akses yang memadai ke internet atau perangkat yang dibutuhkan untuk mengikuti pembelajaran online. Ini bisa menjadi kendala besar, terutama di daerah dengan infrastruktur teknologi yang kurang baik, yang dapat menyebabkan ketertinggalan dalam pembelajaran. Yang berikut adalah kurangnya interaksi sosial. Pembelajaran online mengurangi interaksi tatap muka antara siswa dan pengajar maupun sesama siswa. Interaksi sosial yang terbatas ini dapat mengurangi kesempatan untuk berdiskusi, bertanya, atau belajar secara kolaboratif yang dapat mempengaruhi perkembangan keterampilan sosial dan emosional siswa. Yang berikut, peserta didik dengan disiplin tentang kesulitan mengikuti pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri membutuhkan tingkat disiplin yang tinggi. Siswa yang kurang memiliki disiplin atau motivasi diri mungkin kesulitan untuk mengikuti pembelajaran secara konsisten tanpa pengawasan langsung. Ini bisa membuat mereka tertinggal atau tidak maksimal dalam memahami materi. Berikutnya, tidak semua konten berkualitas baik dan mudah dipahami. Di dunia digital, tidak semua materi pembelajaran yang tersedia memiliki kualitas yang baik. Beberapa konten bisa saja tidak jelas, tidak terstruktur dengan baik, atau sulit dipahami, yang dapat membingungkan siswa dan menghambat proses belajar. Yang terakhir, ketergantungan pada teknologi. Pembelajaran yang terlalu bergantung pada teknologi bisa menjadi masalah jika terjadi gangguan teknis seperti pemadaman listrik, masalah perangkat, atau koneksi internet yang buruk. Setelah mengetahui kekuatan dan kelemahan dari ruang guru, berikut akan dibahas mengenai peluang dan ancaman dari ruang guru sebagai salah satu bentuk integrasi teknologi dan media dalam pembelajaran. Yang pertama, peluang. Peluang terhadap ruang guru terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, pertumbuhan pasar dan perkembangan zaman. Dengan semakin berkembangnya teknologi, permintaan akan pembelajaran digital semakin tinggi. Teknologi memungkinkan inovasi dalam cara penyampaian materi yang beradaptasi dengan perubahan zaman. Ini menciptakan peluang besar untuk platform seperti Ruang Guru untuk berkembang dan mengakses pasar yang lebih luas. Yang kedua, meningkatkan pendapatan karena banyak investor yang ingin memberikan akses modal untuk inovasi dan pengembangan. Pendidikan digital semakin dilirik oleh investor karena potensinya untuk menciptakan dampak besar dan keuntungan. Ruang Guru sendiri sebagai salah satu platform terkemuka dapat menarik lebih banyak dana untuk pengembangan fitur dan ekspansi yang dapat meningkatkan kualitas layanan dan jangkauan platform. Yang ketiga, mempersiapkan siswa untuk memiliki keterampilan digital yang baik. Integrasi teknologi dalam pembelajaran membantu siswa mengembangkan keterampilan digital yang sangat dibutuhkan di dunia kerja masa depan. Ini juga membantu mereka untuk lebih siap menghadapi perubahan teknologi yang pesat dalam berbagai bidang. Yang keempat, akses pendidikan yang berkualitas bagi daerah terpencil. Teknologi memungkinkan siswa di daerah terpencil yang sebelumnya kekurangan akses pendidikan berkualitas, kini dapat mengikuti pembelajaran dari pengajar yang berkompeten. Ini mendekatkan kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan.
Yang kelima, memfasilitasi diskusi dan proyek kelompok secara online. Dengan adanya platform teknologi secara online yaitu Ruang Guru, siswa dapat bekerjasama dalam proyek kelompok secara virtual, berdiskusi, dan berbagi ide meskipun berada di lokasi yang berbeda. Hal ini mengembangkan keterampilan kerja tim dan kolaborasi dalam dunia digital. Yang terakhir yaitu ancaman. Ancaman sendiri terdiri dari 4 bagian. Bagian yang pertama, persaingan yang ketat. Seiring dengan pertumbuhan sektor pendidikan digital, semakin banyak platform yang bermunculan, meningkatkan persaingan. Ruang Guru sendiri harus terus berinovasi dan menyediakan layanan berkualitas agar tetap dapat bersaing dengan pemain baru maupun yang sudah mapan. Yang kedua, isu keamanan data. Keamanan data menjadi tantangan besar karena platform pendidikan mengelola informasi pribadi siswa. Jika data pengguna tidak terlindungi dengan baik, dapat menimbulkan masalah kepercayaan dan bahkan masalah hukum yang serius. Yang ketiga, perubahan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah mengenai pendidikan seringkali berubah dan ini dapat mempengaruhi regulasi terkait platform pendidikan digital. Ruang Guru harus terus beradaptasi dengan perubahan tersebut agar tetap mematuhi peraturan dan bisa beroperasi secara legal. Yang keempat, adaptasi terhadap kurikulum yang kaku. Kurikulum pendidikan di Indonesia cenderung kaku dan mungkin sulit disesuaikan dengan teknologi digital yang fleksibel. Menyesuaikan metode pengajaran digital dengan standar kurikulum yang ada bisa menjadi tantangan bagi platform seperti Ruang Guru yang perlu memastikan bahwa kontennya tetap relevan dan sesuai dengan standar pendidikan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.